Jadi hati-hati dengan apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan hanya untuk menuruti nafsu atau ego, itu pasti akan diberikan yang sebaliknya sama Tuhan. Ingat ya, itu sudah rumusnya. Terus apa yang tidak kuinginkan, itu kadang juga malah diberi sama Tuhan. Gitu loh. Untuk kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang disebut dengan wake up call. Jadi wake up call itu diibaratkan seperti sebuah jam beker ya. Jadi jam itu kan seperti kita tahu, jam beker itu memang sudah ada waktu di setel, diatur untuk waktu tertentu untuk membangunkan kita yang sedang tertidur. Jadi dalam spiritual itu ada yang sebutannya namanya wake up call. Jadi seperti itu, seperti jam alarm. Jadi itu sudah suatu kehendak Tuhan. Jadi manusia itu sudah diatur, sudah ada rencana dari Tuhan untuk membangunkan jiwa kita. Untuk membangunkan jiwa kita itu memang sudah ada jalannya dari Tuhan. Jadi melalui orang-orang di sekitar kita atau karena suatu kejadian yang mengejutkan ya, atau disebut dengan shocking moment. Jadi shocking moment itu kejadian yang membuat kita itu shock, terkejut gitu. Dalam hidup perjalanan jiwa manusia, Sang Ilahi itu sudah menentukan waktu-waktunya untuk alarm itu berbunyi. Untuk alarm itu berbunyi untuk membangunkan jiwa kita. Umumnya ya bisa, yang pasti lebih dari satu kali, karena rata-rata orang itu kalau satu kali itu dia tidak mau bangun gitu loh. Seperti kalau kita tertidur, makanya ya kayak di HP itu kan ada alarm ya kan, untuk membangunkan kita, ada mau dering berapa kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali bahkan kan, atau sampai berdering terus sampai dimatikan secara manual gitu kan kalau di HP itu. Nah, untuk wake up call secara spiritual ini, dia itu umumnya dialami 2 atau 3 kali. Ya mungkin ada yang lebih ya nggak tahu lagi ya, mungkin karena orangnya bandel nggak bangun-bangun ya kan, seperti anak kecil ya. Jadi kalau anak kecil itu gimana, walaupun dikasih alarm kadang dibangunkan orang tuanya ya kan, nggak mau bangun-bangun gitu loh. Jadi tergantung ke tingkat dewasaannya orang yang dibangunkan itu gitu loh. Biasanya wake up call ini dia itu dengan cara membangunkannya dengan cara shocking moment itu. Jadi kejadiannya itu sangat membuat kita terkejut ya. Kita nggak nyangka-nyangka dalam hidup itu kita menerima kejadian atau ujian seperti itu gitu loh. Jadi ujian seperti itu kadang bisa juga karena Tuhan membangunkan secara langsung. Jadi dalam arti seperti kecelakaan atau bencana alam atau sesuatu hal yang memang tidak melibatkan manusia lain gitu loh, atau penyakit kronis, atau misalkan COVID itu ya kan, itu bisa juga sebagai wake up call gitu loh bagi orang yang memiliki shadow di hal itu. Misalkan karena orang itu punya keterikatan harta, kesehatan, atau orang-orang yang dicintai, jadi dia takut mati atau gimana. Nah, itu juga
bisa dikatakan wake up call atau panggilan jiwa bagi orang-orang tertentu. Shocking moment ini ada beberapa macam ya, seperti mungkin kecelakaan atau sakit kronis atau kebangkrutan atau kehilangan harta atau orang yang dicintai atau perpisahan, atau ada juga yang banyak itu kan kalau misalkan diselingkuhi pasangan dia sampai sakit-sakitan, sampai terpuruk, sampai ingin bunuh diri dan sebagainya. Jadi wake up call ini tujuannya apa? Kita dibangunkan supaya kita itu sadar akan diri kita. Kita mengenal jati diri kita. Istilahnya seperti kita itu diguncang-guncang sama Tuhan, sama semesta itu. Cuma seringkali wake up call itu dibangunkan oleh orang lain, atau misalkan dari pasangan atau teman atau dari rekan bisnis atau anak atau orang tua dan sebagainya. Jadi seringkali itu wake up call itu karena kita sudah memiliki perjanjian dengan orang yang membangunkan kita. Jadi sebelum kita hadir itu kita sudah punya perjanjian gitu loh. Nanti saya umur segini bangunkan ya gitu loh. Ya, jadi gitu. Jadi kadang kita jangan sampai kita membenci orang yang membangunkan kita. Kita mestinya bersyukur karena berkat mereka kita terbangun gitu loh. Tidak tertidur dengan mimpi-mimpi yang semu, kebahagiaan yang versi yang tidak benar, kebahagiaan yang sesaat, kebahagiaan yang tidak nyata gitu loh. Jadi sebagai manusia yang memiliki kesadaran, kita pasti akan berterima kasih kok sama orang-orang yang membangunkan kita gitu loh. Jadi kalau orang itu seringkali kan kadang tanya loh, kenapa kamu kok nggak benci, nggak marah, kok mau digitukan sama orang gitu. Kadang aku cuma bilang, saya malah berterima kasih loh, saya malah sayang sama mereka gitu loh. Karena berkat mereka saya terbangun gitu loh. Jadi dalam hidup ini kalau kita memiliki kesadaran, kita tidak akan membenci siapapun. Karena berkat mereka kita jadi terbangun. Berkat mereka kita jadi lebih kuat. Berkat mereka kita lebih bijaksana, lebih dewasa. Jadi seperti halnya misalkan ya, banyak kasus sekarang kan pelakor gitu. Sebenarnya pelakor itu ya memang punya tujuan, dia memang sudah ada kontrak jiwa dengan orang-orang yang terkait untuk membangunkan orang tertentu gitu loh. Saat kita mendapatkan shocking moment itu, ibarat kita itu jiwa kita diguncang-guncang ya kan, diguncang sama Tuhan, sama semesta. Ayo bangun, ayo bangun. Kalau kita cepat bangun, tersadar, ya kita sudah mulai perjalanan jiwa kita yang sebenarnya, perjalanan untuk mencapai kesadaran ilahi itu. Tapi seringkali kan orang kan nggak merasa, nggak mau berubah, nggak mau terbangun, tetap aja tidur dengan mimpi-mimpi yang lama, dengan pola pikir dan perbuatan yang tidak berubah, entah perbuatan pada orang lain atau perbuatan pada dirinya sendiri, ya kan? Jadi saat kita sudah benar-benar terbangun, maka itulah perjalanan jiwa kita, perjalanan sebagai pancaran energi ilahi itu mulai berawal dari terbangunnya kita itu. Jadi shocking moment itu, kalau ada orang bilang,
oh itu musibah, oh itu salah orang ini, tidak. Karena itu memang sudah kehendaknya, memang sudah cara Tuhan itu untuk memanggil jiwa kita, untuk membangunkan jiwa kita, supaya kita itu memiliki kesadaran ilahi, supaya kita itu memiliki belajar untuk menanamkan sifat-sifat Tuhan pada diri kita, ya kan? Kalau dalam agama Islam ya kan, kalau nggak salah saya pernah membaca ada 20 sifat-sifat ketuhanan ya. Ya itu yang harus dipelajari gitu loh. Tapi dari banyak sifat-sifat yang dijabarkan itu ujung-ujungnya cuma satu kok rangkumannya, yaitu cuma cinta kasih. Jadi kalau ada orang bilang itu kesadaran Kristus, Christ consciousness, ya itu ya, kesadaran Kristus. Kristus kan kesadaran cuma satu kan hukumnya, cinta kasih, sudah, nggak ada yang lain. Hukum-hukum yang lain itu cuma tambahan gitu loh. Ini cuma apa? Cinta kasih. Cinta kasih kepada siapa? Ya kepada sesama, kepada alam semesta, kepada Tuhan, kan itu. Jadi memang yang namanya wake up call itu memang kita pasti tersiksa waktu itu ya. Gimana ya anak tidur, ya kan mimpi-mimpi nyaman dengan situasi dan kondisi, terus dibangunkan orang gitu, dibangunkan sama Tuhan, sama alarm. Kadang kan, waduh saya masih ngantuk, aduh saya masih enak tidur, nggak bangun-bangun gitu ya. Ya itu. Kalau kita sudah terbangun, kita tidak akan mendapatkan panggilan lagi kok. Cukup sekali kita bangun, maka kita selamanya akan bangun. Kalau kita nggak bangun, misalkan lari ya, waktunya bangun, nggak mau aku tidur lagi. Misalkan lari dari penempaan diri ya ibaratnya. Misalkan kalau orang itu mengalami kebangkrutan, gitu. Wah bangkrut, usahanya bangkrut. Terus mendapatkan wake up call itu, yaitu shocking moment itu. Terus dia lari, nggak mau bayar utang, gitu. Ya, itu sama juga, itu lari dari panggilan alam semesta, panggilan Tuhan. Kenapa? Ya karena dia belum terbangun. Kalau orang sudah terbangun, memiliki kesadaran, maka dia akan bertanggung jawab atas apa perbuatan, ya kan? Perbuatan dan apa tanggung jawabnya dia di dunia ini. Misalkan kalau orang itu sudah berkeluarga, ya tanggung jawabnya kan pada keluarga dan anaknya, dan orang tuanya, dan setelah itu saudara-saudaranya, setelah itu sesama manusia kan gitu. Tapi kalau orang tidak terbangun, ya sudah lari aja, ganti pasangan, ya kan, gak tanggung jawab sama yang sudah pernah harus dia emban gitu loh. Masalah wake up call ini, ya kan, atau shocking moment ini, beberapa kali saya pernah mengingatkan teman, kamu itu 2 tahun lalu itu sudah dapat wake up call, ya kan, dengan shocking moment kamu akhirnya dipecat dari perusahaan, terus coba usaha sana sini nggak jadi, uang habis ratusan juta. Terus tiba-tiba dia waktu itu setelah 2 tahun dia dapat kerja lagi, terus dia mengulangi hal yang sama lagi, ya kan, suka ada perselingkuhan lah gitu. Terus saya kasih tahu, kapan kamu belajar gitu loh. Kamu sudah mendapatkan panggilan jiwa 1 kali. Hati-hati, saya bilang gitu. Ya semoga saja aku salah begitu. Semoga saja omonganku itu tidak terbukti. Tapi setelah 2 bulan kemudian dia WA saya, telepon saya, Her, sungguhan Her, apa katamu deh? Aku ya kaget, you know. Ya aku cuma bilang, ya sudah sabar, ya kan, ya dijalani aja. Nah, dia akhirnya dipecat dari perusahaan lagi. Jadi ya,
sebetulnya juga kasihan lah, tapi gimana ya, namanya juga panggilan jiwa, mau nggak mau ya dia harus jalani itu karena dia tidak terbangun. Coba kalau dia terbangun dari panggilan jiwa yang pertama, dia tidak akan mengulangi hal yang serupa kan. Hidupnya akan menjadi sejalan dengan kehendak Tuhan, kehendak ilahi. Jadi orang yang terbangun, ya kan, yang memiliki kesadaran itu yang dipikir cuma apa? Aku menjalani suatu keputusan. Ini sudah sejalan dengan kehendak Tuhan apa belum? Sudah sesuai dengan jalan sang ilahi atau tidak? Terus merugikan orang lain atau tidak? Jadi gini loh, biasanya kalau kita mau lihat ya perbuatan kita itu sesuai kehendak Tuhan atau tidak ya, kita lihat aja. Kalau perbuatan kita merugikan orang lain atau menyakiti orang lain, menyakiti hati orang lain, itu sudah bukan kehendak ilahi. Karena kalau kita menyakiti orang lain itu sama juga kita menyakiti Tuhan, gitu kan. Jadi memang untuk masa-masa seseorang itu mendapatkan panggilan jiwa, jadi panggilan wake up call ini ya, untuk terbangun itu, kadang itu karena kita selama ini jauh dari jalan ketuhanan. Maksud saya jauh dari jalan ketuhanan ini gimana? Jadi kan banyak orang yang dipikirkan tentang apa sih ku mau, apa yang ku inginkan, apa yang tidak mau ku terima, apa yang takut ku terima. Misalkan ya ada orang tuh, oh aku takut sampai bercerai gitu. Kadang saking momennya ya itu, wake up call-nya itu, akhirnya bisa bercerai. Aku takut berpisah sama pasanganku, ya itu akhirnya wake up call itu akhirnya dipisahkan sama pasangan. Atau aku takut kehilangan anakku, aku sangat sayang sama anakku, itu wake up call-nya itu kadang bisa dipisahkan gitu. Aku sayang orang tuaku atau gimana, aku sayang sama hartaku, aku bekerja tujuanku satu, aku hidup mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya nanti dipisahkan itu hartanya itu, gitu loh. Jadi hati-hati dengan apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Kalau apa yang kita inginkan hanya untuk menuruti nafsu, ekonomi, atau ego, itu pasti akan diberikan yang sebaliknya sama Tuhan. Ingat ya, itu sudah rumusnya. Terus apa yang tidak kuinginkan, itu kadang juga malah diberi sama Tuhan, gitu loh. Kalau yang tidak kamu inginkan karena supaya kamu itu nggak bisa memaafkan misalkan ya kamu dirugikan orang, disakiti orang, karena kamu nggak mau memaafkan gitu. Jadi kamu takut disakiti, gitu, misalkan gitu. Wah disakiti. Ya itulah caranya Tuhan itu membangunkan kita. Jadi makanya kadang seringkali kan untuk bertemu seseorang aja, saya kadang bilang ya nanti tergantung kehendak Tuhan. Kalau memang sudah jodoh bertemu ya kita pasti akan bertemu, ya kan? Itu aja gitu loh. Karena kalau kita berharap itu, kadang kita benar-benar kita harus menggali ke dalam diri kita. Yang kita harapkan, yang kita mau itu tujuannya untuk kebaikan atau cuma untuk hal-hal yang kurang baik gitu loh. Ya semoga saja ya kita semua bisa belajar mau merubah diri. Kalau hidup kita kan, selama ini kita tidak mau berubah, tidak mau merubah pola pikir, tidak mau berkembang, ya selamanya hidup kita pun juga akan tetap sama. Karena masalah itu bukan di luar tapi diri sendiri gitu loh. Dengan kita memegang teguh apa yang selama ini kita pegang, tapi nyatanya kita stagnan, tidak berkembang,
ya, baik secara jiwa, kedewasaan, pola pikir, ekonomi, dan sebagainya. Jadi memang kita harus belajar untuk melepaskan apa yang sudah tidak membawa kebaikan bagi kita. Ya, semoga aja dengan video ini banyak orang yang bisa belajar. Semoga berguna bagi kita semua.